Halo teman-teman semuanya, welcome back di my channel Lucky Toyota Puri. Teman-teman apa kabarnya? Pasti semua dalam keadaan baik-baik saja. Teman-teman, ini adalah kali pertama gua di tahun baru ini, tahun 2023. Ini adalah konten pertama gua di tahun ini. Sebelumnya gue mau ngucapin sama teman-teman semuanya selamat tahun baru 2023 nih. Semoga teman-teman sehat selalu, semoga teman-teman juga bisa sukses selalu. Dan ingat, kalau sukses jangan lupa beli mobilnya di tentunya Lucky Toyota Puri. Oke teman-teman, nah di depan gue ini ada sebuah mobil dari Toyota. Ini adalah sebuah mobil keluarga di range harga 590 jutaan. Nah ini mungkin ada beberapa pilihan alternatif untuk range harga segitu. Mungkin teman-teman tahu Toyota punya yang namanya Innova Zenic, Toyota juga punya range harga segitu. Tambah dikit ada Toyota Fortuner juga. Nah ini adalah mobil keluarga yang tentunya bisa muat banyak, dan kalau kita lihat dia dapat segi prestisnya nih teman-teman nih. Nah, dia modelnya seperti ini. Ini adalah all new Foxy 2023. Nah, kita lihat nih ya, teman-teman, dari depannya modelnya seperti ini. Menurut teman-teman gimana? Cakep gak modelnya? Nah, kalau cakep atau enggaknya, coba deh teman-teman boleh kasih komentar dong di kolom komentar tentunya teman-teman. Nah, kita langsung aja ya. Kita mau lihat ya dari depannya. Nah, dari depannya seperti ini. Untuk Foxy tahun 2023 ini semuanya sudah menggunakan, ada yang namanya tuh teman-teman yang di atas itu namanya TSS. TSS singkatannya adalah Toyota Safety Sense. Tentunya ini adalah fitur keselamatan yang saat ini dimiliki oleh Toyota. Nah, kita juga lihat dari depan untuk lampunya nih. Nah, ini ada DRL-nya. Dia modelnya memanjang seperti ini. Ada model putus-putusnya nih yang bikin kalau kita lihat lampu DRL-nya ini seolah putus. Nah, di bawahnya itu ada lampu seinnya yang sudah juga LED. Nah, kita lihat lagi, ini ada logo Toyotanya. Di kap mesinnya, di bagian penutup bawahnya juga ada list chrome. Untuk headlampnya juga sudah menggunakan full LED. Nah ini untuk yang lampu kotaknya, lampu dekatnya, ini yang lampu jauhnya dari dalam nih teman-teman. Terus yang bikin cakep di Foxy ini adalah nih, list chrome ini memanjang nih dari atas turun terus memanjang ke bawah sampai ke sebelah sisi kanannya nih. Nah ini membuat tampilan Foxy ini jadi kelihatan mewah dan elegan. Di samping itu juga nih, desain dari bumpernya ini, nah desain yang seperti ini juga bikin mobil itu jadi variasi, nggak monoton. Dia semacam garis ditarik lurus, di sono juga dikasih yang sama seperti ini. Nah untuk di depan juga sudah dilengkapi juga sensor parkir, ada 4 titik. Ini 1, 2, 3, dan 4. Dan juga dia untuk Foxy ada kamera 360-nya yang dipasang di atas plat nomor nih. Nah ini untuk plat nomornya seperti ini. Nah ini kurang lebih dari depannya seperti ini. Ya, kita lihat sekarang untuk ruang mesin ya. Untuk ruang mesinnya menggunakan jenis mesin M20A berkapasitas 1986 cc yang dapat menghasilkan torsi di 170 PS tentunya. Untuk mesinnya 4 silinder ya teman-teman ya, dual VVTi. Nah, juga sudah dilengkapi dengan ABS. Untuk modulnya ada di dalam tuh, dalam banget, ada ABS, EBD, dan braking assist lengkap ya. Ini untuk minyak remnya, ini untuk air coolernya, ini untuk air wipernya, akinya juga menggunakan GS Yuasa. Kurang lebih seperti ini teman-teman untuk ruang mesinnya. Untuk kap mesinnya juga sudah dicat sewarna bodi dan tentunya sudah dilengkapi dengan peredam. Oke, kita ke bagian samping. Nah, untuk dari sampingnya desainnya seperti ini nih teman-teman. Bannya menggunakan ban dari Toyota RS dengan profil ban 205/55 ring 17, motif peleknya
motifnya two-tone nih, model kayak kembang-kembang begini. Keren sih peleknya, cakep banget. Di sini juga ada dari kaca depan sampai kaca belakang juga sudah dikasih list chrome, bikin mobil ini kelihatan mewah dan elegan. Nah, untuk spionnya juga ada yang pastinya untuk sein dan ada kamera 360-nya. Lengkap ya, sudah auto retract, electric spion dan ada auto foldingnya. Nah, yang bikin Foxy ini enak dikendarainya karena di pilar A-nya ini cukup luas, cukup lega, visibility-nya karena ada kaca depan ini nih. Bikin kita nyetir itu jadi enak. Untuk akses masuknya sudah menggunakan smart entry nih, model sentuh. Nah, spionnya ketika kita kunci pintunya, dia spionnya akan melipat sendiri. Kalau kita buka, dia otomatis akan membuka. Untuk akses pintu keduanya, pintu tengahnya juga menggunakan model sentuh. Dia sudah otomatis sliding door ya. Nah, dan kalau kita tutup juga seperti ini teman-teman. Yuk kita langsung ke belakang. Nah, untuk roda belakang, untuk pengeremannya sudah menggunakan rem cakram. Ukuran velg dan ban tentunya pasti sama ya. Sini ada untuk garis sliding door-nya, dan sini ada tuas untuk membuka pintu bagasi bagian belakang. Untuk kaca film sendiri, kalau di kita menggunakan kaca film dari Ilumar yang tentunya punya garansi sampai dengan 5 tahun. Nah, ini untuk bagian belakangnya nih teman-teman, seperti ini Foxy. Kita lihat dari atasnya seperti ini. Ini sudah dilengkapi juga dengan upper spoiler. Ada high mount stop lamp-nya juga di sini. Nah, untuk wipernya Foxy itu sama kayak Alphard, dia di bagian dalam nih, tersembunyi. Kaca belakang juga sudah dilengkapi juga dengan rear defogger. Ada logo Toyotanya, ada tulisan Foxy-nya juga. Dan untuk lampu belakangnya yang bikin keren ini adalah modelnya ini memanjang dan sudah menggunakan LED. Ini untuk di pintunya, untuk lampu senjanya, dan lampu remnya sudah menggunakan LED juga. Lampu mundurnya juga sudah menggunakan LED, tapi untuk lampu sennya masih menggunakan bolam. Untuk sensor parkir, menggunakan sensor parkir 4 titik di belakang. Lengkap ya, ada kamera mundurnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita ke samping sekarang bagian kiri. Nah, untuk di kirinya juga ada nih switch untuk membuka pintu bagasi. Kalau kita ini buka, tinggal pencet aja. Dia sudah auto ya, otomatis. Dan untuk menutupnya juga kita tekan yang depan kurang lebih 1-2 detik, dia akan menutup dengan otomatis. Tapi dia belum ada seperti Innova Zeniq yang tipe Q, yaitu voice command belum ada. Ini untuk pengisian bahan bakarnya dari sebelah kiri. Untuk kapasitas tangki bahan bakarnya berkapasitas 52 liter. Seperti ini, kurang lebih sama di kiri sama di kanannya. Spion juga sama, karena ini varian yang ada TSS-nya, jadi sudah ada blind spot monitoringnya nih di spion. Tapi bedanya spion kirinya ada tambahan ini kaca. Nah, ini kurang lebih dari depan nih teman-teman untuk Foxy 2022 ini. Yuk sekarang kita ke bagian dalam. Oke. Untuk bagian dalamnya, interiornya ini dominan menggunakan warna hitam atau full black, baik di kursinya, door trim maupun di bagian langit-langitnya. Nah, ini untuk door trimnya
Bahannya sudah soft touch, bahan kulit ya. Ini untuk door handle-nya dikasih aksen warna silver, sama seperti yang di sini juga ada warna silvernya aksennya. Nah, ini untuk kaca spionnya sudah electric retract dan ada auto foldingnya nih. Ini untuk pengaturan spionnya di kanan, di kiri. Ini untuk door locknya, lock window-nya, dan ini untuk power window-nya semuanya sudah auto. Untuk bagian armrest di door trim-nya ini juga sudah ada tentunya jahitan dan bahannya soft touch. Di bawahnya juga ada untuk penyimpanan cup holder dan ada penyimpanan juga, dan ada speaker. Tapi dia belum ada reflektor. Oke, yuk kita masuk yuk. Nah, ini untuk interiornya seperti ini teman-teman. Menurut teman-teman gimana nih interiornya? Mewah nggak teman-teman? Teman-teman suka nggak? Kira-kira boleh ya kasih komentar lagi nih. Tadi kan eksteriornya, sekarang interiornya. Nah, ini kita coba sekarang untuk nyalakan mesinnya. Kalau dinyalakan, nah kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat sekilas untuk speedometernya ini sama modelnya kayak kepunyaan Innova Zenik sekarang. Modelnya teman-teman ya. Oke. Nah, kita mulai dari sebelah sini, dari bawah dulu. Di bawah ini ada, dari sini dulu deh. Ini Foxy semuanya variannya full CVT ya, transmisinya ya. Transmisi. Di sini ada tuas untuk membuka bensin dan membuka mesin bagian depan. Naik ke atasnya, ini ada headlamp leveling, ini auto headlamp. Kalau kita nyalakan, kalau dia berpapasan dengan mobil dan cahaya ketinggian, dia akan otomatis turun. Ini ada untuk alarm. Mobil Foxy juga dilengkapi juga dengan ionizer, dan ini untuk mematikan menghidupkan power back door di bagian tengah. Power door. Di atasnya juga ada AC yang bisa ditutup ya, dibuka tutup. Ada cup holder nih. Nah, yang bikin manis ini adalah aksen silvernya ini, bikin tampilan mobil ini kelihatan manis. Untuk bahan dashboardnya masih hard plastik. Nah, untuk Foxy ini dilengkapi juga dengan head-up display nih teman-teman. Jadi kalau kita sambil berkendara, kita bisa melihat tuh, kelihatan nggak teman-teman? Ada head-up display-nya untuk speed dan untuk fitur-fitur yang lainnya. Ada Twitter juga di bagian depan. Nah, ini untuk pilar A-nya ini sangat lega, sangat luas. Setir Foxy ini visibility kita kalau untuk berbelok enak banget, kelihatan banget. Nah, ini untuk speedometernya, kita lihat ada apa aja di dalamnya. Tentunya ada setting. Nah, ini kita bisa setting semua. Speedometernya bisa kita setting. Terus ini ada info berkendara, tripnya berapa kilo, total berkendaranya berapa, waktunya berapa. Ini untuk adaptive cruise controlnya ya, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk setirnya modelnya seperti ini ya. Untuk setirnya sendiri tentunya lengkap nih, ada tiltnya dan ada teleskopiknya. Bahan setirnya juga sudah menggunakan bahan soft touch sejenis kulit, dan ada jahitannya nih. Nah, setirnya sendiri juga sudah dilengkapi dengan audio steering switch, lengkap ya, di sebelah kiri. Nah, ini sebelah kanan ada adaptive cruise controlnya, ada modenya juga, dan ada SRS airbag. Untuk saklar lampu
dia sudah auto headlamp. Jadi maksudnya auto adalah ketika teman-teman masuk tempat gelap, dia untuk headlamp depannya otomatis menyala. Ini untuk sennya sama seperti biasa. Untuk saklar wipernya sudah auto ya, ada intermittennya ya, yang kita bisa atur interval waktunya juga, kurang lebih seperti ini. Sudah menggunakan engine start stop nih teman-teman. Nah, ini untuk head unitnya model seperti ini. Nah, yang bikin mewah juga ini untuk desain dari dashboardnya ini. Di sini ada dikasih finishing black glossy nih, jadi bikin mobil ini kelihatan mewah. Yuk kita lihat head unitnya ada apa aja. Ini ada pengingat ganjil genap, ada Apple CarPlay, Android Auto, ada radio, dia juga ada USB yang kita bisa nonton video juga dari sini. Kita bisa lihat gambar juga. Dia ada Bluetooth-nya juga tentunya. Kita bisa telepon juga. Ini ada pengaturannya. Kita lihat pengaturannya. Ya seperti ini pengaturannya. Kita back. Dia ada merek case-nya juga. Ini juga bisa searching ya, browser. Dia ada petunjuk, ada M Toyota nih. M Toyota ini lengkap ya. Kalau dalam keadaan darurat ada apa aja, ada customer care, ada Astra World nih. Jadi teman-teman, Astra World ini sangat berguna sekali ya tentunya dalam keadaan emergency. Kita menyediakan tentunya direct gratis nih selama 5 tahun kalau teman-teman beli di Auto 2000. Nah, ini juga untuk dealernya nih. Seluruh Indonesia untuk kontaknya dan untuk alamatnya lengkap ya. Kalau teman-teman mungkin lagi ke daerah mengalami trouble dengan mobil, mungkin teman-teman bisa cari dealer resmi Toyota terdekat. Ini juga lengkap dengan kamera mundur. Dia ada kamera 360 tapi belum panoramik ya. Kurang lebih seperti ini. Dan ini juga kita bisa live 360-nya. Oke, di bawahnya ini ada AC-nya juga. Ntar gue kecilin dulu AC-nya. Oke, ini ada AC-nya. Di sini ada switch untuk hazard. Di bawahnya ini dikasih kulit nih memanjang, ada jahitannya juga nih untuk dashboardnya. Untuk AC-nya juga tentunya sudah AC full digital. Dia bisa untuk mematikan dan menghidupkan AC bagian belakang dari depan. Nih, gue hidupkan yang belakang. Nah, kita bisa kontrol AC-nya dari depan juga. Lengkap ya. Ada open close air tentunya. Ini untuk rear defogger, ada front defogger juga. Dan juga ada pengatur arah semburan, dan AC-nya sudah dilengkapi dengan auto climate. Kalau kita pencet auto, dia akan tentunya AC-nya akan menyesuaikan sampai mencapai suhu yang diinginkan. Kita kecilin. Ini untuk transmisinya menggunakan transmisi CVT. Ada mode triptoniknya untuk mode manualnya. Ada P, R, netral, dan D. Ini untuk mode manualnya. Untuk parking brake-nya menggunakan parking brake elektrik. Ini ada hold-nya juga. Dilengkapi dengan eco mode. Kalau kita nyalakan eco mode-nya, dia di speedometernya indikatornya akan berubah, ada warna hijaunya nih untuk efisiensi bahan bakar. Ini ada VSC-nya untuk kalau kita misalnya di jalan berbelok-belok, mobilnya itu biar nggak slip. Nah, di sini ada laci penyimpanan yang tadi ada tutupnya. Di dalamnya itu ada power outlet model Type C nih, teman-teman. Dan ada ambient light-nya. Ini untuk lacinya ada tutupnya juga. Jadi di atas ini kita bisa letakkan handphone sambil dicas. Di bawahnya juga ada power outlet juga.
ada lacinya juga nih untuk ini cup holder untuk taruh minuman. Di bawahnya juga ada laci penyimpanan untuk taruh dompet dan sebagainya. Di sini juga ada laci penyimpanan tertutup nih atau console box ya. Yang kalau kita buka di dalamnya itu ada wireless chargingnya. Kalau kita angkat juga, di sini juga ada penyimpanan tertutup juga. Ini. Nah, untuk kursi depannya lengkap ya. Dia ada ininya nih, armrest. Untuk bahan kursinya dia campur nih. Di samping-sampingnya dia ada bahan kulitnya, tapi di sininya masih menggunakan bahan fabric. Nah, untuk pembelian mobil Toyota sekarang yang mulai tahun 2022 sudah dilengkapi dengan alat pemadam pada setiap mobil Toyota. Tentunya beli mobil Toyota juga dapat ini ya, emergency kit, ada triangle-nya juga, dan ada untuk ini untuk plat nomornya nih untuk rumahnya. Seperti ini kursinya. Nah, untuk seat belt-nya dia model retract ya, bisa naik turun. Untuk hand gripnya juga model retract. Nah, untuk sun visor-nya dia lengkap dengan lampu bacanya yang sudah menggunakan LED. Nah, ini untuk membuka pintu tengah, ini untuk membuka pintu bagasi, ini untuk lampunya juga sudah LED ya. Untuk lampu baca bagian depannya sudah LED. Ini untuk ini untuk lampu kalau kita buka pintu semuanya lampunya aktif, dan ini untuk menyalakan semua lampu. Spionnya juga sudah menggunakan spion elektrik yang lengkap juga dengan mode manualnya. Ini adalah konsol box untuk TSS-nya nih. Oke. Nah, ini untuk door trim depan seperti ini. Di sana ada AC, ada cup holdernya juga. Ini bahannya juga soft touch ya, kulit. Ini ada laci penyimpanan terbuka. Ini teman-teman bisa buat taruh minuman, taruh mungkin tas, dompet. Di sini juga ada penyimpanan tertutup buat taruh mungkin barang-barang yang agak kecil. Untuk lacinya juga dia sudah menggunakan soft opening nih. Nah, mantap. Oke teman-teman, yuk kita sekarang ke bagian belakang. Tadi untuk kursinya lengkap ya, bisa maju mundur, ada head adjuster, sama ada untuk posisi rebah atau enggaknya. Yuk sekarang kita masuk ke bagian tengah. Pintunya sudah menggunakan pintu tentunya electric sliding door, dan ini juga pintu ini juga cukup aman ya kalau misalnya kita ada anak-anak yang misalnya masih di pintu dan pintu ini nggak akan menutup nih, dia akan ketahan nih. Kalau kita tahan, pintunya akan ketahan. Yuk kita masuk. Nah, yang saya suka dari mobil kayak Foxy, Alphard itu adalah posisi duduknya kita itu sangat-sangat nyaman sekali, lega banget. Ini kita tutup ya teman-teman ya. Nah, ini untuk posisi duduk saya nih di tengah. Space-nya sangat lega sekali. Untuk lantainya pun juga rata lantai. Dia lengkap ya. Di kursi belakang, bagian belakangnya ada seatbelt pocket dan ada hooknya nih, maksimum 4 kilo untuk taruh mungkin plastik sampah. Ada ini juga, ada power outletnya juga yang sudah Type C, ada ambient lightnya juga. Nah seperti ini teman-teman. Untuk kursinya sendiri dia modelnya captain seat ya, di tengah-tengahnya juga ada untuk meja untuk taruh cup holder dan mungkin taruh handphone, dompet dan lain sebagainya, yang bisa cup holdernya, mejanya ini kita bisa lipat juga. Nah untuk kursinya seperti ini, lengkap juga
di kiri dan kanannya ini ada armrestnya nih. Jadi kalau kita duduk ini nyaman banget sih. Oke. Untuk seat beltnya dia menyatu dengan bangkunya. Dia nggak dari situ, dia menyatu dengan bangku karena ini untuk sliding maju mundurnya jadi lebih enak. Nah ini untuk bagian tengahnya, untuk hand gripnya juga sudah retract. Ini untuk AC-nya ya, AC-nya di samping ya, sama kayak Innova Zenix sekarang. Ini untuk AC-nya, untuk elektrik AC-nya, dia sudah elektrik nih. Untuk panel AC-nya yang bagian belakang juga sudah elektrik. Ini ada arah semburannya juga. Ini kita bisa atur juga untuk AC-nya, arah semburannya. Ini untuk suhu, ini untuk matikan dan menghidupkan. Dan juga sudah dilengkapi dengan auto climate. Dia juga sudah dilengkapi dengan rear seat entertainment di bagian tengahnya nih. Nah seperti ini. Ada USB markas, USB mirroring juga. Oh tapi dia belum touchscreen. Nah seperti ini teman-teman. Yuk kita sekarang ke bangku bagian belakang. Nah di bagian belakangnya juga nih teman-teman cukup lega juga. Bangkunya ini bisa sampai terbang sekali teman-teman. Jadi untuk perjalanan jarak jauh pun, duduk di bagian belakang pun juga berasa enak. Kita juga dapat visibility dari kaca belakang ini yang cukup luas. Dilengkapi juga dengan AC-nya juga nih untuk penumpang baris ketiga. Ada hand gripnya juga model retract. Ada juga power outlet nih di belakang. Tapi dia modelnya belum Type C ya. Ada cup holdernya juga, dan tentunya ada seat beltnya juga. Oh ya, dan untuk kursinya semua juga sudah dilengkapi dengan Isofix ya, untuk kursi bayinya support ya. Di kirinya juga sudah ada power outlet juga nih, yang modelnya belum Type C. Dia ada cup holdernya juga, dan untuk headrestnya dia dapat 3 nih. Aduh sangat nyaman sekali teman-teman. Nah, seperti ini untuk interior Foxy dari belakang. Untuk lampunya sama ya, seperti depan sudah LED. Dan seat beltnya juga kebagian nih untuk penumpang tengah di baris ketiga ini. Nah ini untuk view dashboardnya nih seperti ini. Oke teman-teman, yuk sekarang kita lihat bagasinya. Nah untuk membuka bagasi belakang, ini ada tombol di samping, kita pencet. Dan teman-teman, kalau teman-teman mesti tahu, ini juga ketika kita misalnya di posisi D, ini nggak akan pernah bisa dibuka. Misalnya ada pertanyaan nih, kira-kira kan kalau di samping ini, kalau orang iseng nih di jalan tiba-tiba mencet, bisa nggak? Kalau selama posisi mobil kita nggak di posisi P, dia nggak akan bisa terbuka. Kalau di posisi D lagi di jalan, orang pencet, nggak akan terbuka. Itu teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah ini untuk bagasi belakangnya. Headrestnya kita bisa turunkan kalau kita mau misalnya mau bawa barang ya teman-teman ya. Tentunya nih headrest tengahnya kita harus cabut dulu nih, cabut. Nah ini di sini ada penyimpanan untuk dongkrak, dan ini untuk tempat taruh headrest tengahnya. Ini ada lampunya juga, lampu bagasi ya tentunya. Nah caranya untuk melipat kursinya, ini ada switchnya, kita tekan terus kita angkat, kurang lebih seperti itu, terus kita tempel. Nah kurang lebih seperti ini nih, kapasitasnya cukup lumayan lega. Dan di bawahnya ini
ada tempat penyimpanan tertutup. Ini untuk ban serepnya, modelnya nggak sama ya, dia hanya untuk sementara doang. Ini untuk, oh ini dongkraknya sebelah sini. Dia juga di baris ketiga juga lengkap dengan isofix-nya juga nih. Nah, kurang lebih teman-teman seperti ini untuk bagian bagasi dari Foxy. Oke, kita tutup aja. Dia sudah otomatis tertutup. Nah, oke teman-teman, sekian review mengenai Foxy tahun 2023 ini. Ini adalah Foxy model terbaru tentunya ya. Kalau teman-teman ingin mungkin bertanya mengenai cicilannya, DP-nya berapa, mengenai tentu mungkin produknya, teman-teman bisa kontak gua di 0821 2220 4899 dengan gua Lucky Toyota Puri, gua dari Toyota Auto 2000 Puri Kembangan. Oke teman-teman, sekian video gua kali ini. Semoga informasi gua ini hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang mungkin sedang cari mobil keluarga di range harga 500 jutaan sampai 600 juta. Oke teman-teman, tetap subscribe juga channel gua Lucky Toyota Puri. Jangan lupa untuk selalu like ya video-video dari gua dan kasih komen. Thank you semuanya teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.